Kalau dicek sama ibu kok bisa beda? Kok beda nggak laporan yang kemarin? Gemuk, Iya, besar. bisa jadi besar ruangannya. Terus juga, aduh, mana bener ini. Enggak kok, aku pakai yang dia punya. Punyanya kita ya. Ya udah itu aja deh, aku pakai ini. Oke. Lah, ini apa sih? Belum ya Bu ya? Ku rindu lawatanmu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan hadir pada sore siang hari ini. Haleluya. Oh Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau Tuhan, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari dengan hatimu yang lembut katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus.
ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, hadirlah Tuhan pas siang hari ini. Oh, Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Oh, saat ini, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Salvona Stumeang untuk firman-Nya. Terima kasih. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena perkenanan Tuhan kami boleh hidup hingga saat ini, bahkan kami boleh melakukan ibadah online Tuhan, melalui Zoom meeting pada siang hari ini Tuhan. Tetapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, Tuhan, layakkan hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi firman Tuhan, untuk hamba-Mu boleh sampaikan di siang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan yang hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini. Siapkan hati kami ya Tuhan, agar hati kami menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya firman Tuhan. Yang kami percaya firman Tuhan ini akan mampu mengubahkan setiap kami, untuk kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom, Bu. Shalom, Bu. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa bertemu setelah sekian lama kita tidak pernah bersua, kecuali dengan Jeffrey. Jeffrey, Ibu sering melihat Jeffrey, tapi jarang juga ngobrol, ya. Buat yang belum mengenal Ibu, ini Ibu udah share screen-nya, udah lihat? Sudah, Bu. Sudah bisa lihat. Udah, Bu. Very Ya. Buat yang belum mengenal Ibu, Ibu perkenalkan, nama Ibu Salvona Situmeang. Ibu adalah seorang istri dari Bapak Yahya Bawadi Silalahi. Ibu memiliki 2 orang anak, namanya Jennifer Christy Silalahi dan Daniel Tudosan Silalahi. Kedua-duanya sekarang sedang menyelesaikan studinya di universitas. Dan Ibu bekerja di MNC Group ini dari tahun 97. Sekarang Ibu ada di PT MNC Sky Vision dan juga di PT MNC Play memegang operasional. Kalau Ibu diminta memberikan pelayanan, memiliki latar belakang pendidikan sekolah tinggi teologi, tetapi Ibu hanya menggali firman secara pribadi. Dan kalau ada satu hal yang nanti Ibu sampaikan kurang berkenan di hati Bapak sekalian, saya dengan lapang dada menerima setiap koreksi yang membuat pemahaman kita akan firman ini boleh semakin lebih baik ke depan. Pengurus memberikan tema kematian yang agung. Dan tema ini diberikan tanpa ayat firman yang mendasarinya, sehingga Ibu bebas untuk menentukan ayat firman yang menjadi landasan penyampaian firman pada siang hari ini. Ibu sendiri yang memilihnya.
Tentu kematian yang agung kita pilih karena di bulan April ini kita memperingati Jumat Agung, juga hari Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga layaklah kalau kita di akhir bulan ini juga kita tutup dengan tema kematian yang agung. Secara sederhana Ibu coba membuat diagram untuk kita mudah memahaminya, dan ini semoga apa yang Ibu maksudkan mudah dimengerti, benar-benar boleh begitu adanya ya. Mari kita bersama-sama memperhatikan. Di sini saya coba membuat diagram bahwa manusia dicipta segambar dan serupa Allah melalui firman-Nya. Itu kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Lalu kemudian bagaimana rupanya Allah ini sesungguhnya? Apakah kalau hidung kita pesek, Allah juga hidungnya pesek? Tentu tidak, ya. Karena Allah itu menghembuskan nafasnya ketika dia membentuk rupa manusia itu dari debu tanah, dia menghembuskan nafasnya sehingga roh Allah lah yang hidup di dalam diri manusia. Dan itu dikonfirm dengan Yohanes 4 ayat 24 yang berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian kita juga harus tahu bahwa hakikat Allah itu kudus dan kekal. Ya, dan itu bisa kita baca di Yesaya 40 ayat 28 yang berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang mencipta bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Sehingga di dalam penciptaan manusia ini pada mulanya, Tuhan itu merancangkan diri manusia itu segambar dan serupa Allah, dengan sendirinya direncanakan bahwa manusia itu hidup kekal. Tetapi untuk itu manusia juga menerima perintah dari Allah yang tidak boleh dilanggar. Itu kita dapat di Kejadian 16 ayat 17 yang menyatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di tengah dunia ini, ya, ada dua peperangan rohani yang terjadi. Roh Allah dan roh si jahat. Tentu roh iblis, si jahat ini tidak akan suka melihat rencana Allah ini tergenapi di dalam manusia ciptaannya. Dia juga berjuang keras untuk menjatuhkan kehidupan manusia jatuh ke dalam dosa seperti dirinya. Maka dia menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah ini. Dan kita mengetahui di dalam Alkitab bahwa manusia pertama ini gagal di dalam mentaati perintah Allah. Yang ketika mereka tidak taat, mereka jatuh ke dalam dosa. Berdosa berarti menyimpang dari rancangan Allah semula, dan mereka masuk di dalam kematian yang kekal. Sehingga persekutuan manusia yang tadinya bebas bersekutu di Taman Eden bersama Allah, maka sekarang setelah jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Tidak ada persekutuan yang intim lagi, sehingga kita dipisahkan oleh dosa itu. Lalu kemudian, tentu rencana Allah tetap harus tergenapi. Maka diperlukan seorang juru selamat. Juru selamat inilah yang akan menebus dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Yang barang siapa percaya kepadanya, taat kepadanya, akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita tahu Kristus adalah sang juru selamat itu. Lalu kita juga tahu di Yohanes 1 ayat 1 yang berkata bahwa dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia. Ya.
Dia adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Lalu kita lihat, ketika Tuhan Yesus mau menjalankan ketaatan ini, apakah gampang bagi dirinya yang 100% manusia dan 100% juga anak Allah? Apakah mudah bagi Tuhan Yesus di dalam melakukan ketaatan untuk disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit kembali? Kita bisa melihat di Lukas 22 ayat 41 sampai 46 yang berkata demikian. Ini Lukas 22 ini pada saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus, malam perjamuan di malam terakhirnya, lalu kemudian dia mengajak murid-muridnya yang dikasihinya, yang 3 orang itu, untuk berdoa menemaninya di Taman Getsemani. Ya, jadi mereka berjalan ke Taman Getsemani, mereka berdoa di sana karena Tuhan Yesus tahu harinya sudah dekat. Dan dia bergumul untuk menjalankan ketaatan ini. Di sini kita bisa melihat di Lukas 22 ayat 41 sampai 46, saya bacakan untuk kita semua. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, dia menyerahkan kepada Bapa, dia berdoa. Ketika dia mengalami pergumulan hebat di dalam dirinya untuk menjalankan ketaatan ini, dia memilih untuk datang berlutut kepada Bapanya. Lalu kemudian di ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ya, Bapa mengutus malaikat dan menampakkan dirinya kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan. Lalu di ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya dalam hati ketika membaca ini, kenapa pula ya Tuhan harus menggambarkan betapa dia takut, betapa dia bergumul ketika melakukan ketaatan ini. Bukankah ini merusak reputasi Allah? Allah yang Maha Kuasa itu sesungguhnya di dalam menggenapi rencananya, bukankah harusnya hal-hal seperti ini tidak perlu dipertontonkan? Dan saya pikir ini merusak reputasi Allah. Allah yang Maha Kuasa, kenapa harus begini? Tetapi saya mendapat rema bahwa Tuhan harus mempertontonkan ini karena memang Dia mau menggambarkan kepada kita perjuangan kita di tengah dunia ini bukan sesuatu yang mudah. Kedagingan kita lah, diri kita lah yang harus menjadi lawan kita. Dia mempertontonkan ini, dia menjelaskan ini demikian jelasnya di dalam Lukas, untuk kita juga bisa mengambil sikap yang sama. Ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita berada di dalam persimpangan, apakah kita memilih mentaati firman Tuhan atau tidak mentaatinya? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus memilih untuk duduk berlutut, menghadap Bapanya, memohon kekuatan untuk dia mampu melalui cawan yang harus diminumnya. Dan kita melihat di sini, Allah Bapa mengirimkan seorang malaikat menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kita juga memiliki malaikat kita masing-masing diutus oleh Tuhan. Ada Roh Kudus yang menjadi roh penolong bagi masing-masing kita untuk memampukan kita memasuki ketaatan demi ketaatan di dalam kehidupan kita. Perkaranya hanya satu, maukah kita menundukkan diri untuk datang, duduk berlutut di hadapan Tuhan, memohon kekuatan, perlindungan daripadanya, dan bukan daripada yang lain. Ini sikap yang perlu kita teladani, bahwa Tuhan menunjukkan ini untuk memberikan contoh, bahwa di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, selayaknya lah kita datang berlutut hanya kepadanya dan bukan kepada yang lain.
Tidak perlu curhat kepada orang lain, apalagi ke orang pintar. Tetapi kita hanya membutuhkan kerendahan hati kita untuk datang berlutut di hadapan Tuhan. Lalu ayat 45 dikatakan, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Begitu banyak pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita menghadapi banyak cobaan, banyak ujian, ya, banyak pergumulan. Sebagai ibu rumah tangga yang juga bekerja, sebagai seorang istri yang juga bekerja, punya anak yang harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Bukankah kita banyak pergumulan? Saya pribadi sebagai seorang istri, apalagi di dalam posisi yang cukup mapan, bagaimana saya memilih untuk mengikuti firman Tuhan, untuk tunduk setunduk-tunduknya kepada suami saya, yang bahkan di Alkitab dikatakan, tunduklah pada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, karena Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Memilih untuk tunduk kepada suami yang modelnya sangat baik, sangat mengasihi, sangat mencintai, sangat bertanggung jawab, mampu mencukupkan segala hal, mungkin mudah. Tetapi tidak mudah bagi seorang istri harus tunduk kepada suami yang kasar, ya, yang sukanya menyakiti hati, yang bahkan tidak bertanggung jawab. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, sebagai seorang istri, kita harus tunduk. Kita juga sebagai seorang anak dituntut untuk menghormati orang tua. Tidak dikatakan, hormatilah orang tuamu jika orang tuamu bukan pemabuk. Orang tua model apapun layak mendapatkan penghormatan dari kita. Oleh karena itu, perjuangan kita ini sesungguhnya di tengah kehidupan kita adalah sama dengan perjuangan Tuhan Yesus ketika dia harus menjalani ketaatan untuk mau mati disalibkan dan kemudian untuk menebus kita bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga benarlah kematian Tuhan Yesus itu merupakan kematian yang agung. Karena melalui kematiannya, rencana Allah tergenapi untuk membawa manusia ke rancangan semula untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu selanjutnya, yang menjadi ayat di dalam penekanan landasan firman pada siang hari ini, saya coba ambil dari Kolose 1 ayat 19 sampai 23 yang berbunyi demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya. Jadi kalau kita lihat siapa Kristus itu? Kristus itu adalah firman Allah yang hidup. Seluruh kuasa Allah yang sempurna ada di dalam Kristus. Seluruh rencana Allah akan dunia ini di dalam Kristus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Lalu di ayat 20 dikatakan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Melalui Kristuslah Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kristuslah satu-satunya korban penebusan bagi hidup kita. Melalui darahnya lah kita dipersatukan kembali dengan Allah pencipta kita. Lalu kemudian di ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, benar, kita jahat karena kita adalah produk dosa. Manusia adalah produk dosa setelah Adam dan Hawa tidak masuk di dalam ketaatan. Manusia dilahirkan di dalam keberdosaan. Segala perbuatan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu ayat 22 yang berkata, sekarang diperdamaikannya
di dalam Tuhan jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya, jadi kita diperdamaikan di dalam jasmani Kristus melalui kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kematian Kristus itulah yang menguduskan, membawa kita ke hadapan Allah, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Membuat kita tidak dipersalahkan lagi, tidak menerima hukuman dosa lagi, yaitu maut. Tetapi yang sangat penting untuk kita sadari adalah yang di ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Berarti setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita mengaku percaya bahwa Kristus adalah juru selamat kita yang hidup, yang telah menebus kita. Apakah kita pasif? Apakah tidak bertekun lagi di dalam iman? Tidak. Bahwa kita dituntut harus bertekun di dalam iman kita. Kita harus berjuang untuk mengerjakan keselamatan kita. Karena pada hari kedatangannya, kita pun akan dihakimi. Nah, ajakan Paulus ini semua terhadap orang percaya bahwa pengikut Kristus di seluruh dunia di sepanjang masa terus-menerus dituntut untuk bertekun di dalam iman. Injil harus menjadi pegangan bagi setiap orang percaya, sebab Injil adalah satu-satunya pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Setiap pengikut Kristus harus mengajarkan Injil melalui perbuatan nyata dalam hidupnya. Pekabaran Injil dilihat semua orang melalui kehidupan kita. Jadi sesungguhnya saudaraku bahwa menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak harus mengikuti STT sesungguhnya. Bahwa hidup kita yang menjadi pelaku firman itu mampu menjadi saksi yang hidup, menceritakan bagaimana Kristus itu hidup di dalam diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jika kita mengaku sebagai orang beriman, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu? Apakah kita hidup seturut dengan firman Tuhan? Sebagai suami, apakah kita mengasihi istri kita sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, bahkan rela mati bagi jemaatnya? Ini hukum bagi seorang suami lebih berat, bahkan dituntut sampai rela mati demi jemaatnya. Ya, jadi jangan pernah istri merasa karena disuruh tunduk sama suami, kita lebih berat hukumnya daripada seorang suami. Kita sesungguhnya lebih ringan loh, karena kita hanya disuruh tunduk. Sedangkan seorang suami dituntut untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, bahkan Kristus rela mati bagi jemaatnya. Ya, jadi kalau masing-masing kita ini mengetahui peran kita masing-masing, seharusnya lah kita memiliki kerendahan hati untuk mau saling menerima, saling memaafkan, saling mengampuni, saling menghormati, bahkan rela diperlakukan dengan tidak adil. Karena itu yang dipertontonkan oleh Kristus di tiang kayu salib itu. Bahkan ketika dia disalib bukan karena kesalahannya. Di tiang salib itu dia masih berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Kalau Kristus mempertontonkan ini, kalau Kristus mengajarkan ini kepada kita, kenapa kita demikian mudah tersinggung? Kenapa kita demikian mudah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa demikian mudah kita untuk dendam? Kenapa demikian mudah kita untuk tidak berbicara kepada orang yang kita benci? Padahal Tuhan yang menebus kita, mengajarkan kita, mempertontonkan penderitaannya, memberikan contoh bahwa dia rela diperlakukan tidak adil, dia rela disiksa untuk menebus kita karena kasihnya kepada kita.
Kita bahkan tidak dituntut mati, kita hanya cukup untuk mengampuni dan memaafkan seseorang yang menyakiti hati kita. Itu aja pun kita sulit melakukannya. Saya pribadi juga terkadang sulit, tetapi saya mau belajar terus-menerus karena firman Tuhan yang luar biasa ini yang menjadi contoh yang demikian hebatnya bagi kehidupan kita semua untuk kita patut teladani. Ya. Lalu kemudian kita juga harus mengerti bahwa sebagai seorang umat yang ditebus, ya, selayaknya lah Tuhan Yesus itu tidak disalibkan 2 kali. Ya, karena dia sudah mati sekali untuk menebus dosa kita dan kita dituntut untuk bertekun di dalam iman dan kita dituntut untuk mengerjakan keselamatan kita. Sehingga ketika kedatangannya yang kedua kali, ketika hari penghakiman itu tiba, kita disonsong dan kita dirangkul oleh Tuhan karena kita memang menantikan Dia dengan setia. Karena Ibrani 9 ayat 27 sampai 28 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi kita yang telah diselamatkan, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita diselamatkan, ketika kita tidak mentaati, tidak bertekun di dalam iman, tidak mengerjakan keselamatan kita, kita tidak masuk di dalam penghakiman. Penghakiman tetap berjalan. Ya. Lalu ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya mati 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi pada saat kedatangannya yang kedua kali, tugas Tuhan Yesus adalah simply menganugerahkan keselamatan yang Dia sudah lakukan bagi mereka yang menantikan Dia. Sekarang kita introspeksi diri. Apakah kita hidup memang berada di dalam penantian menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Kalau di Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar, di mana gadis pintar ini selalu berjaga-jaga, menyiapkan minyak di dalam pelitanya, yang ketika pengantin mempelai itu datang, pelitanya di dalam keadaan menyala. Itulah gambaran orang hidup yang ditebus oleh Tuhan. Apakah pelita kita selalu cukup minyak? Minyak ini merupakan gambaran, ya, kiasan daripada firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita, hidup di dalam kehidupan kita setiap hari? Kita ini di tengah kehidupan kita, sesuatu yang pasti kita alami adalah kematian. Itu pasti. Mau kaya raya, pintar bodoh, ya, mau pejabat bukan pejabat, presiden bukan presiden, semua pasti mengalami kematian. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Tetapi selayaknya lah kita seperti 5 gadis yang pintar, yang selalu waspada, yang selalu mempersiapkan minyak di dalam pelitanya, yang ketika mempelai itu datang, kita siap menyongsongnya dan kita masuk ke dalam ruang perjamuan itu bersama mempelainya. Jadi di dalam meresponi kematian Tuhan Yesus yang agung, yang tadi yang saya sudah jelaskan di awal, apakah posisi kita memang selayaknya sebagaimana orang yang menantikan Dia, yang ketika Dia datang kedua kalinya untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia, kita layak duduk makan satu perjamuan, satu meja perjamuan dengan Kristus penebus kita. Sehingga harusnya di dalam kehidupan kita yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita hidup melakukan penundukan diri kepada perintah Tuhan. Itu yang menjadi prioritas. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran anak-anak kita. Saya sangat bersukacita pada hari ini ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Kenapa saya bersukacita? Saya memiliki 2 orang anak.
Mereka dari kecil tidak saya perkenankan untuk mengunci kamar mereka. Saya cabut semua kunci kamar mereka. Yang jam berapapun saya berangkat kerja, jam berapapun saya pulang kerja, saya akan selalu tumpang tangan kepada mereka, di kepala mereka, dengan berdoa, dengan bersuara keras. Karena saya harus tahu, mereka harus tahu bahwa saya berdoa untuk mereka. Yang saya percaya doa saya itu akan bekerja. Telinga mereka ketika mendengar orang tua mereka berdoa buat anak-anak saya ini, saya yakin ada yang tinggal tetap di dalam pikirannya, sehingga ada rasa takut akan Tuhan di dalam mereka, di dalam kehidupan mereka. Sampai sekarang anak-anak saya itu tidak berkunci kamarnya. Jadi kalau saya dulu berangkat harus pagi, mereka masih tidur, saya tumpang tangan, saya berdoa. Saya pastikan mereka supaya hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Pulang saya mereka sudah tidur. Saya pun tumpang tangan kepada anak-anak ini, mengucapkan terima kasih bahwa anak-anak ini pasti baik di sepanjang hari ini, walaupun saya tahu mereka banyak melakukan kenakalan. Tapi saya selalu berdoa, terima kasih Tuhan, anak-anak ini anak yang luar biasa, hari ini mereka berkelakuan baik, mereka mengerjakan PR, mereka melakukan kebaikan dengan mbak-mbaknya, tidak ada yang nakal, saya berdoa seperti itu. Dan saya, puji Tuhan, kalau anak-anak saya sekarang besar, sudah berusia yang gede, sudah berusia 22 tahun, dan saat ini sedang koas di Sukabumi karena dia mengambil kedokteran, dan anak saya yang nomor 2, sekarang usianya nanti bulan Agustus 20 tahun, dia bersekolah di luar negeri, dan ketika saya kemarin menelepon, karena saya kalau nelpon dengan anak sekarang kita yang harus request, bikin appointment. Amang, bolehkah saya menelepon hari ini jam berapa kira-kira? Lalu dia akan jawab, tidak bisa, Mam, saya mau menghadapi ujian. Teleponlah besok, bilang kemarin, jam sekian. Ketika jam 12 siang di sana, maka di sini jam 10 malam, Mam. Di situ saya sudah bisa menerima telepon Mami, mau 1 jam, 2 jam kita berbicara, baiklah, kata anak saya Daniel. Lalu kemarin saya telepon. Setelah 2 minggu kami tidak bertelepon. Di dalam pembicaraan itu, saya selalu meng-cross-check. Apa pengalaman hidupnya dalam 2 minggu terakhir ini? Apakah buku yang dia baca sudah selesai dibaca? Yang ketika itu saya mengirim buku kepada dia yang judulnya adalah Membangun Karakter. Isinya adalah tentang bagaimana 9 buah roh itu harus hadir di dalam anak Tuhan. Harus menjadi karakter yang dimiliki oleh seorang anak. Dia menyampaikan bahwa dia sudah membaca semuanya. Lalu saya tanya mengenai ujiannya. Bagaimana ujianmu, Amang? Apakah kau bisa dapat nilai A? Nah, dia berkelit. Mam, kuliah di sini susah, nggak mungkinlah saya dapat A. Kenapa tak mungkin, Amang? Karena saya tidak sepintar teman saya yang lain. Oh, jangan begitu, saya bilang. Lakukan semaksimummu, apa yang pokoknya full effort kau lakukan, selebihnya Tuhan yang memberkati. Lalu dia menyampaikan nasihat kepada saya seperti ini. Mam, kalau B mungkin saya bisa. Tetapi percayalah, Tuhan tidak hanya melihat nilai. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya menangis mendengarkan anak saya berkata seperti itu. Benar Tuhan. Kenapa sekarang saya yang rajin menaburkan firman, malah menagih angka-angka yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang sementara di dalam kehidupan ini? Bukankah mencari kerajaan Allah lebih memiliki nilai kekekalan daripada cuma sekedar nilai? Lalu dia mengatakan, kalau saya sampai stres untuk mendapatkan nilai A, bukankah Mami juga menderita, Mam? Percayalah bahwa saya di sini belajar dengan sungguh-sungguh. Saya juga mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa, Mam, untuk saya bisa menyelesaikannya cepat. Saya tahu dolar masih mahal, Mam. Saya tahu Mami berjuang untuk menyekolahkan saya sampai ke sini.
tetapi percayalah kepada Tuhan, semuanya Tuhan yang atur. Bahkan Dia yang berkhotbah kepada saya. Luar biasa. Itu pula yang saya mau sampaikan kepada kalian yang menjadi seorang ibu, seorang ayah di tengah kehidupan kalian. Jangan pernah lalai mendoakan mereka, karena dunia ini begitu jahat, menarik mereka untuk larut di dalam kehidupan keduniaan yang fana. Kalian doakan anak-anak kalian setiap hari, karena berkat yang saya rasakan, dia jauh di luar negeri sana, saya tidak bisa mengontrol dia, hanya Roh Kudus yang menuntun dan membimbingnya. Kalau saya bisa merasakan berkat yang luar biasa seperti ini, karena sesungguhnya inilah persiapan kita sebagai orang tua, yang ketika kita menghadap Tuhan, apakah kita membimbing anak-anak kita dengan baik? Tugas kita sebagai orang tua akan ditanya pada hari penghakiman itu tiba. Apakah kau, Ibu Safo dan Situmi, yang selalu mendoakan anak-anakmu, selalu menuntunnya untuk membaca firman Tuhan? Karena sesungguhnya itulah yang memiliki nilai kekekalan di dalam kehidupan kita. Tuntunlah anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak terangnya. Yang kedua, yang membuat saya juga berbahagia adalah hari ini tanggal 30 April ini genap 8 tahun ibu saya meninggal. Persis. Jadi saya berpikir, Tuhan, saya diminta Ibu Inge Bano untuk berkhotbah mengenai kematian yang agung. Tanggal 30 April kematian ibu saya juga, mungkin saya mau memberikan kesaksian tentang ibu saya. Dalam hati saya seperti itu. Ibu saya adalah seorang yang sangat sederhana, tinggal di kampung dan sekolahnya hanya sampai kelas 5 SD. Ayah saya juga hanya sampai SMP. Kami hidup cukup sederhana di kampung, tetapi ayah ibu saya selalu memiliki daya juang yang tinggi untuk menyekolahkan semua anaknya menjadi sarjana. Dan kelima anaknya kami semua memang jadi sarjana, sekalipun hidup kami sangat sederhana. Pada tahun 2012, ketika saya tugas ke Medan dari kantor, ibu saya menyusul saya ke Medan dari Tarutung, dari Sipoholon. Ya. Sipoholon itu sebuah kecamatan di Tapanuli Utara, dia datang ke Medan. Ternyata dia hanya mau menyampaikan kabar buruk. Dia mengatakan, Inang, di payudara saya ada benjolan. Baiklah kita ke dokter, periksalah dulu Inang, apakah ini berbahaya. Lalu saya bawa ibu saya ke Rumah Sakit Columbia. Lalu di Rumah Sakit Columbia saya minta ahli yang memang biasa menangani kanker, Dr. Tan namanya. Lalu diperiksa, lalu hasil di MRI, lalu hasil pemeriksaannya berkata bahwa ibu tidak boleh pulang, hari ini juga harus ada persiapan operasi karena ini ganas. Ini kanker dan besarnya sudah sebesar telur kampung. Lalu ibu saya berkata demikian, dokter, kalau saya tidak ambil ini kanker, apakah saya bisa hidup? Berapa lama kira-kira saya bisa hidup? Katanya. Apakah 1 tahun saya masih hidup? Oh, karena usia ibu sudah 71 tahun, biasanya ibu akan masih bertahan sampai dengan 1 tahun. Tapi kalau untuk sampai 2 tahun, rasanya sulit. Lalu ibu saya berkata, oh cukuplah dokter kalau 1 tahun saya bisa bertahan, karena saya hanya perlu waktu 1 tahun. Saya langsung menoleh ke ibu saya, kenapa begitu, Mam? Nantilah kita cerita ya Inang, katanya. Lalu pendek kata, kami keluar dari ruang praktek itu, ibu saya tidak mau dioperasi. Lalu kami kembali ke hotel, dia bercerita. Dia mengatakan bahwa bukan hanya yang baik yang kita terima dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya menderita sakit ini, biarlah ini saya alami dan tidak perlu dikeluarkan dari tubuh saya. Saya hanya perlu mengawinkan adikmu yang bungsu, supaya dia menikah di tahun ini. Setelah itu kewajiban saya selesai. Kapan Tuhan mau manggil saya? Itu terserah Tuhan. Pada saat itu kami ke dokter itu bulan Maret. Ya, bulan Maret. Lalu kemudian
Adik saya menikah bulan 12, tanggal 12 tahun 2012. Pendek kata, dia secara cepat cari jodoh, dapat jodoh, menikah di tanggal yang unik, 12, 12, 12. Puji Tuhan. Ibu saya hadir, dia pakai baju barunya, kami menikahkan adik kami di Batam. Lalu kemudian di bulan Maret, di bulan Maret akhir kalau nggak salah ketika itu atau awal April, kami merayakan Paskah. Ibu saya kembali datang ke Medan, kita rayakan dengan adik-adik dan kakak-kakak saya, kita rayakan Paskah itu, kita panggil hamba Tuhan. Lalu tanggal 26 April dia mengatakan, Inang, siap-siaplah, karena saya mau dioperasi, karena harinya sudah dekat, saya mau ini dibuang, ketika saya dipanggil Tuhan, saya mau tidak ada borok ini di dalam daging saya. Kembali kita ikuti, karena ibu saya ini orang yang keras, yang ketika dia bilang seperti itu, maka kita harus ikut. Padahal stadium dari kanker itu saya sudah jelaskan, dari sebesar ini, dia akan menjadi sebesar ini, dan akan membuat luka, dan bahkan membuat bau yang luar biasa. Apakah mama tahan? Mempertahankan itu? Dia bilang, dengan kekuatan Tuhan saya akan menahannya. Lalu kemudian tanggal 26 April dia mengatakan, saya mau operasi, saya mau buang, ya, dan ketika ini dibuang, saya yakin Tuhan akan panggil saya. Siapkan kalian peti mati warna putih, baju kebaya saya harus baju kebaya waktu adikmu menikah. Tanggal 29 saya harus mengikuti RUPS. Saya bilang, Ma, saya tidak bisa hadir di hari operasimu. Enggak apa-apa, Inang. Saya operasi siang kok. RUPS kau jalani. Begitu selesai RUPS-mu, kau pulang. Kita masih akan ketemu, kita masih akan berbicara. Benar, saya pulang begitu RUPS selesai, saya pulang, saya masih bertemu ibu saya, dia masih sadar setelah operasi di ICU. Ketika itu, kita masih bernyanyi di ICU, tapi dia sudah memperingatkan, kebaya supaya disiapkan ya. Dan benar tanggal 30 April pagi, pukul 3 pagi, seperti hari inilah tapi tadi pagi, dia dipanggil oleh Tuhan. Kematiannya sungguh indah karena dia sepertinya tahu kapan waktunya dia dipanggil oleh Tuhan dan dia mempersiapkan dirinya. Ini menjadi teladan yang sangat baik di dalam kehidupan saya, bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi karena itu pasti hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana caranya kita menghadapinya? Bagaimana caranya kita mempersiapkan diri? Itu perkara kita semua. Baiklah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini boleh menjadi rema bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini menguatkan iman kita. Kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apapun pergumulan kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri bergumul untuk menghadapi kematiannya. Maka di dalam kesusahan kita pun kita harus mencontoh Tuhan Yesus yang ketika menghadapi pergumulannya untuk memasuki ketaatan terhadap Bapa, dia berlutut dan berdoa. Ya, bahkan butir-butir keringatnya menjadi butir-butir darah. Begitu sungguh-sungguhnya dia menghadap, memohon kekuatan daripada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya tempat kita mengadu. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Dia layak kita sembah. Dia layak kita puji. Baginya lah segala kemuliaan untuk kita panjatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Jadikan hati kami semua menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya firman Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar pada siang hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami mau memiliki karakter Kristus hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau berjuang seperti Tuhan Yesus, berjuang menghadapi ketaatan yang harus dijalaninya. Ajari kami Tuhan, berikan kami kekuatan itu, berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berikan malaikat-Mu menjaga kehidupan kami hari lepas hari. Kalau suatu saat kelak kami harus menghadapi kematian kami mau siap ya Tuhan, karena kami selalu berjaga-jaga
seperti 5 gadis pintar ya Tuhan, yang selalu mengisi pelitanya dengan minyak. Biarlah hidup kami senantiasa dikobarkan oleh firman Tuhan, sehingga tidak ada ketakutan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang menjadi tugas dan fungsi kami di kantor kami masing-masing ya Tuhan, jadikan kami berhasil. Betapa banyak target yang dibebankan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa perform di dalam kehidupan bekerja kami. Ajari kami Tuhan, agar kami mampu memenuhinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sungguh luar biasa firman yang disampaikan oleh Ibu Salvona. Terima kasih Ibu Salvona. Tuhan Yesus berkati pekerjaan, pelayanan beserta keluarganya. Dan kita akan melihat pengumuman Jumat hari ini. Di sini ada laporan kas dan PIC Diakonia. Bisa dilihat di layar bahwa laporan kas posisi saldo akhir 7.990 dan laporan kas Diakonia per 30 April saldo akhir 547. Mengundang Bapak Ibu juga yang tergerak untuk ikut serta dalam Diakonia bisa menghubungi Ibu Kristina dan Ibu Winda. Baik, kita akan siapkan hati kita dan juga persembahan kita bisa melalui kris, dan sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati persembahan kami agar bisa menjadi alat kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang baik hanya danau, kami ucap syukur, haleluya, amin. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan, saat ini, Tuhan. Terima kasih atas persembahannya, dan kita akan melanjutkan ke doa syafaat. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Rosnita Manik, dan nanti untuk doa penutup dan juga berkat saya juga akan persilakan kepada Ibu Salvona untuk memimpin kita. Saya persilakan terlebih dahulu untuk doa syafaat ke Ibu Rosnita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur siang hari ini kami bisa memuji menyembah-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Urapi hamba-Mu, pakai dia lebih dahsyat lagi, hikmat maripat yang dari Tuhan Yesus terus bertambah-tambah atas hidupnya. Tuhan, Engkau yang membuat dia lebih lagi bersemangat untuk melayani Engkau Bapa. Berkati suami anak-anaknya, seluruh keluarga besarnya, kesehatan yang terbaik yang dari Tuhan, urapan, kuasa, penyertaan Roh Kudus ada atas hamba-Mu ini. Terima kasih juga Tuhan, kami anak-anak Tuhan siang hari ini kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk kami boleh Tuhan masih bisa beribadah dalam PDMNC ini Tuhan. Untuk itu kami berdoa Tuhan, melalui ibadah ini kami mendoakan pimpinan MNC, grup CEO, Bapak Haritanu Sudibyo, istri, anak, cucu, mantunya, Tuhan urapi keluarga besar ini, biarlah terus takut akan Engkau, hidup memuliakan Engkau, hikmat maripat yang dari Tuhan Yesus turun atas keluarga ini Tuhan, sehingga dalam menjalankan perusahaannya yang Tuhan percayakan dia menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan buat perusahaan ini menjadi berkat bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemimpin kami, pemerintahan kami Tuhan. Kami serahkan presiden kami, wakil presiden, jajaran menteri, seluruh pemerintahan baik pusat maupun daerah. Taruh roh yang takut akan Engkau kepada pemimpin kami Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan dalam menjalankan pemerintahan ada tangan Tuhan yang menjamah mengurapi mereka, sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan untuk menjadi
menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga seluruh orang-orang yang bekerja di MNC Group, bahkan lingkungan perkantoran ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, membawa dampak, menjadi garam dan terang, sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan melihat terang Kristus bercahaya di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat urapan, sehingga kami sebagai karyawan, mulai pimpinan sampai staf paling bawah, Tuhan, kami bekerja untuk memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan negeri kami Tuhan. Engkau yang memberikan keamanan yang berlimpah-limpah atas Indonesia, sehingga dari Aceh sampai Papua, negeri kami aman, sejahtera, tenang, tentram, karena Tuhan yang memberkatinya. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Terus bawa kami anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, gereja-gereja Tuhan, persekutuan-persekutuan kantor, semua Tuhan, pakai Tuhan untuk membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali beraktivitas. Kami bersyukur dan kami mau Tuhan Yesus tetap dalam pimpinan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga karakter kami dalam bekerja, dalam bermasyarakat, dalam setiap aspek hidup kami, Kristus yang terlihat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mari kita kembali bekerja dan jadi saksi Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ivon. Terima kasih Bu Ivon. Memberkati. Atas nama Persekutuan Doa MNC Center, kami ucapkan terima kasih atas sharing firman-Nya. Semoga Ibu selalu diberkati dan diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang sudah bisa join di ibadah Zoom ini. Sampai bertemu di minggu kedua di bulan Mei. Haleluya. Amin. God bless you all. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bu. Ya. Linda. Ayo Bu, dadah. Hi Bro Chris, Hi bro. God bless you. God bless you all. feeling better now. Okay. Yes. Okay. Goodbye. Have a nice weekend everyone. Have a nice weekend.